暗淡たる道に光はあるのか。誰も Hai, balik lagi nih di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar ente pada sarehat kan? Kali ini saya akan ngebahas sequel Attack on Titan, yakni Attack on Titan 2: End of the World, yang diangkat dari serial anime Jepang. Masih dibintangi oleh Harumi Miura sebagai Titan Eren di pemeran utamanya. Sebelum ngoceh ampe ngebusa, alangkah berakalnya Anda semua jika subscribe, share, and like ya. Agar gua yang cute ini tambah getol segetol-getolnya ngebuat konten. Hatur nuhun. Melanjutkan film sebelumnya, Eren yang diketahui dapat berubah menjadi Titan akhirnya ditangkap oleh pasukan militer, yang dipimpin oleh Jenderal tua bangka yang bernama Kubal. Ini dodongesnya, Eren yang dirantai bagaikan pitbull karena dianggap berbahaya, hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang akan dieksekusi oleh pasukan militer. Begitupun dengan kawan-kawannya di kompi pasukan pemburu Titan, yang hanya bisa melongo gak jelas. Ketika Pak Kubal menyuruh regu tembak untuk membunuh Eren, tiba-tiba sohibnya yang bernama Armin maju ke depan dan menjelaskan bahwa Eren sudah berjasa membantai para Titan jahat kemarin. Ya, yang namanya orang tua emang susah dikasih tahu, Kubal tetap ingin mengeksekusi Eren. Hingga akhirnya Armin meminta untuk dieksekusi, agar sohibnya bisa terselamatkan. Lalu datanglah Paman Souda yang mencoba menjelaskan kepada sang jenderal. Dia malah ditembak oleh si jenderal. Ketika Eren dan yang lain mulai terpancing emosi, tiba-tiba datang Titan raksasa yang mirip Eren terjun ke sana. Dan terlihat si abah jenderal pun sepertinya mati katinggang beton. Si Titan yang merasa dikelitikin oleh tembakan pasukan militer, akhirnya dengan cetek membantai mereka semua. Begitupun dengan para pasukan pemburu Titan yang hendak menebas tengkuk sang Titan sebagai kelemahannya, akhirnya hanya dianggap angin lalu oleh sang Titan. Si Titan yang hendak menyerang tim Eren, akhirnya gak jadi karena dia memandang wajah imut Mikasa. Si Titan akhirnya membawa pergi Eren dari tempat itu. Tim Eren yang dipimpin Komandan Hanzi, kemudian berencana menuju Monzen, yakni kota yang dikuasai para Titan untuk mengambil bom nuklir di sana. Tujuan mereka adalah untuk meledakkan benteng luar, sehingga reruntuhannya dapat menutupi lubang benteng yang hancur ditendang oleh Titan kolosal di film sebelumnya. Agar para Titan ecek-ecek tidak bisa keluar masuk ke dalam kota, Eren yang pingsan, akhirnya terbangun di suatu tempat yang saya kira sebuah musola. Eren yang kebingungan dia dibawa kemana, akhirnya kedatangan si Kishima yang membawa botol kecap. Apakah si Kishima tukang sate Madura? Si Kishima akhirnya menceritakan asal-muasal para Titan kepada Eren. Rupanya para Titan adalah eksperimen para petinggi militer bersama para ilmuwan yang dipimpin oleh ayah Eren. Namun bukannya berhasil, serum yang disuntikkan kepada para manusia percobaan, akhirnya menjadi virus dan menyebar ke seluruh dunia, hingga merubah mereka menjadi para Titan yang mengerikan. Di sana pun akhirnya Eren tahu, bahwa Eren pun disuntik dengan serum oleh ayahnya sendiri. Tetapi dengan diberi kelebihan, yaitu fisik yang lebih kuat dan mempunyai akal pikiran seperti Anda semua. Yang bertujuan agar Eren bisa menyelamatkan bumi, dari jajahan para Titan. Hal ini pun menyebabkan ayah Eren harus mati di tangan si tua bangka, Abah Kubal. Eren yang marah mendengar cerita ini, akhirnya ingin berubah menjadi Kyuubi. Tetapi dia ingat bahwa ini film Attack on Titan, bukan film Naruto. Si Kishima yang ayahnya jadi korban si Kubal pun, akhirnya memberi Eren minuman Homer pada Eren. Namun Eren memuntahkan minuman tersebut, karena dia terbiasa minum ale-ale.
Maaf, bukan endorse. Kemudian Armin and the Gang berangkat untuk mengambil rudal nuklir yang berada di kota Monzen. Di tengah perjalanan Kapten Hanji melihat para Titan sedang kongkow di atas bukit Teletubbies. Alhamdulillah mereka tidak mengejar Armin dan lainnya. Shikishima kemudian mengajak Eren ke benteng kota. Rupanya Shikishima punya pasukan sendiri yang bersenjata lengkap untuk melawan Titan dan menggulingkan pemerintahan yang sedang kacau. Tak lupa Shikishima pun mengajak Eren untuk bergabung dengannya, walaupun Eren belum mengiyakan ajakan Shikishima. Di tempat berbeda Armin DKK sudah sampai bukit, dan siap mengangkut bom rudal maksudnya. Ketika mereka hendak menuju benteng, rupanya mereka dicegat oleh Shikishima dan pasukannya. Eren pun menyambut gembira teman-temannya. Hanji yang melihat persenjataan Shikishima yang lengkap merasa takjub, hingga dia nyungsep ke dalam tank. Shikishima kemudian mengklaim bahwa bom tersebut menjadi miliknya, untuk menghancurkan kedua dinding yang melindungi kota. Tujuannya agar Titan bisa lebih banyak masuk ke dalam, agar pasukan pemerintahan kerepotan melawan para Titan. Kemudian Shikishima pun bisa mengambil alih pemerintahan di sana. Goblok gatuh. Mendengar hal ini Eren pun menjadi kecewa dan marah pada Shikishima. Dia pun mengancam membunuh Eren dan kawan-kawan, apabila tidak mau bergabung dengannya. Eren yang naik pitam pun langsung menantang duel Shikishima. Namun Shikishima yang sudah punya banyak pengalaman bertarung, nampak tidak kewalahan menghadapi Eren. Melihat Eren yang loyo menghadapi Shikishima, akhirnya Mikasa pun turun untuk membela Eren. Tetapi si kehead Shikishima malah menendang Mikasa sampai terjatuh dan membuat Eren murka. Si Eren bangkit kembali melihat AWW yang dicintainya dianiaya oleh Shikishima. Eren yang kembali tumbang pun akhirnya akan dieksekusi oleh Shikishima. Tetapi Sasha dan Armin kemudian mengancam Shikishima, akan meledakkan bom tersebut. Si koplok Shikishima nampaknya tidak takut oleh gertak sambal si Armin. Namun tiba-tiba, Sanagi kemudian bertindak dan berniat merubuhkan tiang benteng di sana dengan manuver gearnya. Melihat hal itu Shikishima kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sanagi. Tetapi Sanagi yang sering juara tarik tambang di kelurahannya, akhirnya bisa menarik tiang tersebut hingga rubuh. Eren pun akhirnya dengan berat hati meninggalkan Sanagi, untuk segera pergi menuju benteng. Di saat di perjalanan tiba-tiba Shikishima yang pernah jadi bajing loncat di Tanjung Priok, akhirnya namplok di depan truk yang membawa bom mereka hingga membuat truk tersebut berhenti. Shikishima tanpa pikir panjang langsung menusuk kolbunya sendiri, dan tiba-tiba rupanya Shikishima sama seperti Eren, yakni bisa merubah dirinya menjadi mode Titan. Melihat hal tersebut Eren pun ingin menusuk dirinya sendiri, agar dia bisa berubah menjadi Titan sama seperti Shikishima. Namun hal gila yang ingin dilakukan Eren, langsung dilarang oleh kawannya yang bernama Jeyan. Tak kusangka, di saat yang bersamaan datanglah para gerombolan Titan yang masuk melalui lubang benteng. Titan Shikishima yang melihat hal itu, tanpa pikir panjang langsung membantai mereka semua. Shikishima kemudian menyerang Eren dan kawan-kawannya. Ketika Jeyan akan menebas tengkuk Titan Shikishima, Shikishima yang mengetahui itu langsung akan membunuh Jeyan. Namun tak disangka Eren tiba-tiba langsung datang menyelamatkan Jeyan. Hingga akhirnya, Eren yang sudah berubah menjadi mode Titan pun langsung menyerang Shikishima. Tetapi Eren sepertinya tetap kewalahan melawan Shikishima. Hingga akhirnya Eren bangkit, dan bisa mengalahkan Shikishima. Eren pun akhirnya mencoba naik ke atas benteng, untuk memasukkan bom ke lubang atas.
Namun Eren sepertinya mulai kelelahan di mode Titannya, hingga Mikasa akhirnya harus mengeluarkan Eren dari mode Titannya. Di sisi lain Hanji selamat dari reruntuhan tiang yang dirobohkan oleh Sanagi, karena dia berada di dalam tank. Tanpa pikir panjang dia pun kemudian ngagarong basoka milik pasukan Shikishima. Kembali lagi ke benteng, akhirnya bom dan timernya pun sudah terpasang. Begitupun Eren yang sudah balik jadi mode manusia. Namun belum beres masalah, muncullah si tua bangka Kubal di atas benteng. Si Kubal yang lagi ngebacot gak jelas pun, kemudian dipanah oleh Neng Sasha. Tetapi, bukannya menghadap sang ilahi, si Kubal malah berubah menjadi Titan. Rupanya dia adalah Raja Titan Kolosal, pelaku yang menjebol benteng di kota Monzen. Eren dan kawan-kawan pun akhirnya bahu-membahu melawan Titan Kolosal. Namun akhirnya mereka pun harus kehilangan Jeyan, karena dibunuh oleh si Titan. Ketika situasi yang sedang genting itu, tiba-tiba datanglah Hanji yang menembakkan basoka ke rarai sang Titan. Tetapi serangan tersebut tidak merubuhkan si raksasa tersebut. Hingga akhirnya Eren dan Mikasa pun naik ke tengkuk sang Titan untuk menebasnya agar si Kubal bisa keluar dari sana. Mereka berdua merasa kesulitan, karena tubuh si Titan kolosal mengeluarkan magma, yang membuat susah untuk ditebas. Timer bom buatan Armin pun rusak, dan akhirnya tidak membuat bom itu meledak. Mikasa pun harus jatuh ke bawah. Hingga akhirnya muncullah si borokokok Shikishima yang ujuk-ujuk ada di sana. Shikishima yang rupanya bucin sama Mikasa, akhirnya merubah dirinya menjadi Titan kembali. Dia pun mengambil bom rudal tersebut, kemudian memasukkannya ke congor si Titan raksasa. Si Titan pun akhirnya kalah, dan benteng pun roboh. Sehingga reruntuhannya menutupi lubang yang berada di bawah. Dan cerita pun selesai. Alhamdulillah udah beres juga. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu atuh. Biar sayanya tambah semangat lagi review filmnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.